wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan melakukan tindakan palpasi leopod sekaligus melakukan pengukuran tinggi fundus uteri dan melakukan auskultasi denyut jantung janin. Tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan. Selamat pagi Ibu, saya dengan Bidan Hasnia. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan leopod dan pengukuran tinggi fundus uteri sekaligus mendengarkan denyut jantung janinnya Ibu. Tujuannya adalah untuk mengetahui letak janinnya ibu di dalam, apakah dalam keadaan normal atau tidak. Sekaligus mengetahui apakah denyut jantung janin ibu dalam batas normal atau tidak. Pada pemeriksaan leopod dibagi menjadi 4 bagian, leopod 1, 2, 3, dan 4. Petugas harus berada di bagian sebelah kanan ibu. Pada saat pemeriksaan leopod 1, 2, dan 3, petugas menghadap ke bagian wajah ibu, kemudian kaki ibu ditekukan. Pada saat pemeriksaan leopod 4, petugas menghadap ke kaki ibu, kemudian kaki ibu diluruskan. Selanjutnya kita gosok kedua telapak tangan. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan suhu telapak tangan kita dengan perut ibu, sehingga pada saat kita melakukan leopod, ibu tidak merasakan kaget atau merasa tidak nyaman dengan suhu tangan kita yang berbeda. Leopod 1 untuk menentukan bagian janin yang berada di fundus, kemudian melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Melakukan pengumpulan sampai di daerah fundus, kemudian setelah itu ambil medlin, tarik medlin dari fundus ke atas simpisis. Tinggi fundus uteri ibu 29 cm. Kemudian kita menentukan bagian apa yang ada di fundus ibu. Pada letak janin dengan posisi yang normal, maka yang akan kita raba di sini adalah bulat, lunak, tidak melenting, berarti itu adalah bokong. Selanjutnya kita melakukan palpasi leopod kedua untuk menentukan bagian apa janin yang terdapat pada sisi perut kiri ibu dan sisi perut kanan ibu. Tangan diturunkan, kemudian kita melakukan palpasi. Tangan kanan menahan, kemudian tangan kiri menentukan. Pada posisi yang normal, maka yang akan kita raba adalah bagian terkecil janin atau jari-jari janin atau ekstremitas. Kemudian tangan kiri menahan. Setelah itu kita tangan kanan meraba. Jika posisi yang normal, maka yang kita raba adalah panjang, lurus, keras seperti papan, berarti itu adalah punggung. Selanjutnya kita turun ke leopod 3 untuk menentukan bagian terendah janin atau presentasi janin. Pada leopod 3 untuk menentukan bagian terendah janin atau presentasi janin, tangan kiri berada di fundus ibu, kemudian tangan kanan melakukan pemeriksaan perabaan. Jika yang teraba bulat, keras, dan melenting, berarti itu kepala. Pada posisi yang normal, maka presentasi yang kita temukan adalah kepala. Selanjutnya leopod 4, kita menentukan sejauh mana bagian terendah janin itu masuk ke pintu atas panggul ibu. Petugas menghadap ke kaki ibu, kemudian merubah posisi tangan seperti ini. Kemudian kita menentukan bagian terendah janin sudah masuk atau belum. Jika kedua jari ini saling menyentuh, maka disebut dengan konvergen. Artinya bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggul. Jika kedua jari tidak saling menyentuh, maka itu adalah divergen, artinya bagian terendah janin sudah masuk ke PAP. Selanjutnya kita mendengarkan atau auskultasi denyut jantung janin. Kita mencari punktum maksimum, yaitu bagian yang terdengar jelas jantung janin itu di bagian mana. Biasanya yang paling kita sering dengar adalah di bagian punggung janin. Kemudian kita melakukan perabaan, kita mencari punktum maksimum. Setelah itu tangan kiri di fundus, kemudian letakkan linek di bagian punktum maksimum, kemudian dengarkan. Tangan kanan menyentuh nadi ibu untuk menentukan apakah itu denyut jantung janin atau tidak. Jika dia seirama dengan denyut nadi ibu, maka itu bukan denyut jantung janin. Mata nadi kanan
Yang perlu diingat pada saat melakukan palpasi Leopard adalah tujuan dari palpasi tersebut. Palpasi Leopard 1 untuk menentukan bagian teratas janin atau bagian janin yang berada di fundus ibu, sekaligus melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Leopard 2 untuk menentukan bagian apa janin yang berada pada sisi perut kiri dan kanan ibu. Leopard 3 untuk menentukan presentasi janin atau bagian terendah janin. Leopard 4 untuk menentukan sejauh mana bagian terendah janin itu masuk ke pintu atas panggul. Kemudian dalam palpasi Leopard kita harus mengetahui sifat bagian janin. Jika yang teraba bulat, keras, melenting berarti itu adalah kepala. Jika teraba bulat, lunak, tidak melenting berarti itu adalah bokong. Jika teraba lurus, keras, panjang seperti papan, maka itu adalah punggung janin. Jika teraba bagian-bagian kecil, maka itu adalah ekstremitas janin.